Bila waktunya tiba, Satrio Piningit akan muncul menampakkan jati dirinya. Sosok misterius tersebut bakal naik ke tampuk kekuasaan tertinggi di Indonesia yang menjadi teladan, harapan, dan mengayomi rakyatnya. Ramalan Prabu Joyoboyo menyebutkan Satrio Piningit akan turun di tanah Jawa dengan membawa misi memperbaiki moral dan kehidupan manusia ketika sedang mengalami kemerosotan di berbagai sendi kehidupan. Indonesia yang sedang berada di titik nol, saat itulah terjadi goro-goro, yaitu zaman kala bendu yang mencapai puncaknya. Ditandai dengan berbagai bencana, musibah kecelakaan nasional, bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, tanah bergerak, kebakaran hutan, banjir besar, huru-hara, bencana wabah, dan kehancuran sistem tatanan pemerintahan. Selain itu juga sedang terjadinya kemerosotan moral, kehancuran budi pekerti, dan hawa nafsu yang merajalela. Namun sebelum berlanjut, jika video ini bermanfaat, maka ada baiknya untuk menekan tombol suka dan subscribe channel ini sebagai bukti support kalian kepada Mbah Gilang Channel. Terima kasih. Ratu Adil atau Satria Piningit merupakan mitologi yang mengatakan bahwa akan datang seorang pemimpin yang akan menjadi penyelamat. Ia akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Raja tersebut disebut juga Heru Cokro. Ramalan tentang datangnya Ratu Adil ini berasal dari Prabu Jayabaya. Pertanda kedatangan Ratu Adil ini adalah adanya kemelut sosial, malapetaka alam, serta jatuhnya raja besar yang ditakuti. Pemerintahan yang mengganti raja yang ditakuti tidaklah berlangsung lama. Ratu Adil itu sendiri mempunyai ciri bersenjatakan Trisula Weda. Bagaimana yang disebutkan oleh ramalan Jayabaya, senjata Ratu Adil adalah Trisula, senjata bermata tiga, dan Weda atau pengetahuan dalam arti suatu pengetahuan mengenai tiga hal yang memiliki sifat kebenaran, kebijakan, dan keadilan dalam menata dunia. Trisula Weda sendiri merupakan sebuah perumpamaan mengenai ilmu rahasia leluhur Nusantara yang disebut Sastra Jendra Hayuningrat, yaitu ilmu untuk menata dunia dengan metode menghubungkan benang merah antara masa sekarang, masa depan, dan masa lalu. Hanya orang yang mengetahui tentang masa lalu yang akan datang mengungkapkan kebenaran, dan orang yang mengetahui permasalahan di masa sekarang yang dapat memberikan solusi secara bijaksana hingga berlaku adil sesuai kepercayaan masyarakat apapun yang telah dibuatkan dalam kitab suci mereka mengenai masa depan yang akan terjadi. Ratu Adil atau Satria Piningit bukanlah Imam Mahdi atau Isa Al-Masih, dan bukan pula merupakan sosok yang sama, itu sangatlah jauh berbeda. Jawa kuno atau Dwi Pak mengenal sosok Ratu Adil dari zaman dahulu. Dia adalah sosok keturunan dari Krishna. Sosok ini pula diyakini sebagai bukti janji dari Sabdo Palon yang merupakan pamongan tanah Jawa kepada seorang ulama yang membawa ajaran Islam. Satu dari keempat janji yang tidak disanggupi ulama Islam, bahwasanya ajaran Islam tidak akan mengubah orang Jawa menjadi kehilangan kejawaannya, dan hal itu hanya mampu dibuktikan sesuai perjalanan waktu yang akan datang. Hingga saat janji tersebut tidak ditepati, maka Sabdo Palon akan datang untuk menagih janjinya dengan memilih Momongan sebagai Satria Piningit atau satria yang tersembunyi untuk menyadarkan kembali masyarakat, khususnya di tanah Jawa, dalam mengenali jati dirinya. Dalam Uga Wangsit Siliwangi tertulis jelas bahwa Ratu Adil atau Budak Angon merupakan sebuah kisah dari orang atau golongan rakyat biasa. Disebutkan pula dalam Uga Wangsit Siliwangi bahwa Ratu Adil atau Budak Angon ditemani oleh pemuda berjanggut atau disebut orang yang dekat sebagai penasehat. Budak Angon sendiri digambarkan sebagai pemuda yang mengembalakan daun dan ranting pohon kering, yang bisa diartikan sebagai pemuda yang mengembara membawa alat tulis guna menjalankan amanatnya sebagai solusi di masa sekarang dari segala persoalan yang telah terjadi di masa lalu demi menciptakan kedamaian dunia dalam kebaikan di masa depan.
Dalam buku perjalanan spiritual menelisik jejak Satrio Piningit, yaitu buku Jalan Setapak Menuju Nusantara Jaya, karya Tribudi Marhaen Darmawan dan Nur Ahmad, disebutkan bahwa sosok Satrio Piningit dimiliki oleh semua presiden di Indonesia. Dan berikut ini merupakan urutannya tersebut. Yang pertama, Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro, identik dengan Soekarno karena dianggap mampu membebaskan bangsa ini dari belenggu keterpenjaraan. Yang kedua, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, yang diidentikan dengan Soeharto. Yang ketiga, Satrio Jinumput Sumela Atur, diidentikan dengan Presiden RI ketiga, yaitu B.J. Habibie, yang dinilai sebagai pemimpin terpungut atau diangkat namun hanya dalam masa transisi saja, karena hanya memimpin kurun waktu 1998 sampai dengan 1999. Yang keempat, Satrio Lelono Tapa Ngerame, yang diidentikan yaitu Gus Dur, karena saat memimpin kurun waktu 1999 sampai dengan tahun 2000, beliau berkeliling 80 tempat di luar negeri. Yang kelima, Satrio Piningit Hamong Tuwuh, yang diidentikan dengan Megawati, yang memimpin kurun waktu tahun 2000 sampai 2004 karena dinilai membawa karisma keturunan bapaknya yaitu Soekarno. Yang keenam, Satrio Boyong Pangbukaning Gapuro, yang diidentikan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang memimpin 2 periode sejak 2004 sampai dengan 2014. SBY dinilai sebagai pembuka gerbang atau Pambukaning Gapura untuk menuju Golden Age. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah sosok Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu, yang diidentikan dengan Presiden Joko Widodo yang memimpin sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini. Itulah sekelumit kisah tentang Satrio Piningit atau Ratu Adil. Berikut ciri-cirinya. Semoga video ini bisa menambah wawasan bagi kita semua. Terlepas percaya atau tidaknya tentang semua ini, hanya kalianlah bisa menentukan, dan hanya Tuhan yang Maha Kuasalah yang sesungguhnya mengetahui tentang semua ini. Terima kasih.